menyatakan pada saat Zulaikha ini kisahnya luar biasa ya. Kalau Khadijah mungkin kayaknya kisahnya mengawalinya tuh nggak terlalu penuh drama bersama Rasulullah. Tapi kalau Zulaikha ini Masya Allah kan, dimana dia menyukai Nabi Yusuf, kemudian akhirnya dia menjebak Nabi Yusuf masuk ke dalam ruangannya, terus dia memfitnah Nabi Yusuf, mengatakan bahwa Nabi Yusuf ingin memperkosanya, sampai akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Pada saat Nabi Yusuf sudah keluar dari penjara, si Zulaikha ini habis dicemooh sama teman-teman sosialitanya. Ya kan Zulaikha tuh istri seorang raja. Dia punya grup sosialita yang arisannya 1 miliar sebulan. Jadi waktu itu mereka lagi arisan ngumpul. Teman-temannya bilang, Zulaikha itu ternyata gak punya harga diri. Masa dengan laki-laki bisa segitu rendahnya? Masa dia duluan yang suka? Masa begini, masa begitu, masa iya, masa bodoh? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kata Zulaikha, oke, aku kumpulkan kalian semuanya. Kemudian mereka dikasih pisau dan buah. Disuruh sambil mengupas buah. Dimunculkanlah Nabi Yusuf di hadapan mereka. Apa yang terjadi? Tangan mereka berdarah-darah dan itu tidak terasa saking mereka terkesimanya dengan ketampanan Nabi Yusuf. Seperti itu. Sampai mereka tidak terasa. Apa kata Nabi Zulaikha? Kau bilang gak aku nih, gila-gila kita sampai berdarah-darah dan kita tak terasa, kata dia. Ya kan? Apa kata Nabi Yusuf? Kalaulah kehadiran diriku ini membawa fitnah, lebih bagus aku berada dalam penjara. Kalaulah penjara itu lebih baik untukku. Pada saat Nabi Yusuf itu di penjara, Zulaikha tuh ternyata sadar. Akhirnya dia berpisah dari suaminya, memutuskan menyendiri, berubah menjadi seorang wanita yang beriman, wanita yang soleha. Ketika dia sudah soleha, Nabi Yusuf sedang berjalan, menerima tanggung jawab menjadi seorang raja. Dia mendapat berita bahwa ada seorang wanita yang soleha, cantik jelita, yang tinggal di sebuah tempat terpencil. Kemudian dicari dan ditemukan dia adalah Siti Zulaikha. Kali ini gantian Nabi Yusuf yang ngejar-ngejar Siti Zulaikha. Aduh, romantisnya. Seandainya aku seperti itu, aku pergi cari gua di mana ke biar kena carikan dia ya. Gitu ya. Itu romantis, Masya Allah, dengan cara yang benar. Oke, kenapa saya bahas dengan kisah cinta itu seperti itu dulu? Agar teman-teman tahu bahwa sebenarnya mungkin banyak yang bertanya, aduh siapa di sini yang usianya sudah 25 ke atas belum menikah? Angkat tangan. Gak apa-apa, gak usah malu, dari wajah sebenarnya kelihatan. Ayo siapa-siapa, angkat tangan aja. Kok malu sih? 25 ke atas yang belum menikah. Mana tahu dengan ngangkat tangan malaikat lihat kalian benar-benar butuh pulang dari sini tuh motor mogok beneran loh ini. Coba siapa yang 25 ke atas belum menikah? Oke, yang 28 ke atas. Saya nikah usia 28 soalnya. Yang 28 ke atas. Ada? Malu. 30 ke atas ada, 30 ke atas. Kayak lelang ya. Ada 30 ke atas? Atau ada yang second hand? You know second hand? Ada? Jomblo untuk yang kedua kalinya setelah berpisah? Oh ada yang ke tangan. Masya Allah ya. Kalau jodoh itu di tangan Tuhan. Pada saat masih di usia 25 tahun ke bawah. Kalau sudah 25 tahun ke atas, Tuhan lepas tangan. Bercanda ya. Oke, jodoh pasti bertemu. Kita buka, silakan kakak. Kita masuk ke materi ya. Siapa yang ragu dengan jodohnya? Aku nih umur 28. Udah 25 ada ke yang nak nikah sama aku nih terlahir dari keluarga biasa-biasa aja. Hidung tak mancung kali pula, kulit pun tak putih kali. Habis itu IP pun 1, dapat 2 alhamdulillah. Kantong pun tipis, gitu gak yang laki-laki. Ada ke yang mau aku Siapa yang kira-kira ragu dengan jodohnya? Merasa sudah sold out. Merasa sudah
sudah expire. Udah expire aku nih kayaknya. Udah melewati batas tanggal kadaluarsah. Ada? Saya pernah berada di posisi ini. Bahkan sampai saya ragunya, saya pernah berbela-belain pakai taksi 2 jam datang ke seorang ustadz. Dulu tuh kalau teman-teman yang tahu, tapi mungkin yang angkatan saya yang tahu. Ada dulu namanya Take Me Out di televisi. Ada tuh Ustadz Cinta, dia bilang. Saya datang ke tempat dia hanya untuk mencari jodoh. Segitu-gitunya loh saya jemput jodoh saya. Karena itu saya kan putus ya sama pacar saya dan kondisinya saya coba kakak-kakak yang ragu dengan jodohnya di kondisi sekarang, kalau hanya sekedar IP yang gak seberapa, wajah yang gak seberapa, kantong yang gak seberapa, aduh gak ada apa-apanya sayang. Saya ragu dengan jodoh saya, kenapa? 1, saya buronan. 2, saya bangkrut. 3, saya punya utang 2 miliar. 4, saya sakit kanker. Ayo, ada yang di posisi saya? Wajar kan saya berpikir, siapa yang mau sama aku nih? Kondisi aku begini nih. Ada ke yang mau sama aku nih? Itu kondisi saya. Tapi yang saya besarkan adalah nanti kita bahas. Jadi siapa yang ragu dengan jodohnya boleh angkat tangan? Ada gak yang ragu? Ragu tuh gini, aku bakal nikah gak ya? Boleh angkat tangan. Atau kira-kira dia mau gak ya sama aku? Kira-kira dia juga merasakan apa yang aku rasakan gak ya? Aku nih kuci-kuci hotahel sama dia, debar-debar hati. Kira-kira dia merasakan gak ya apa yang kurasakan? Tapi tadi pas aku jalan depan dia ngelirik loh, ya Allah, ngelirik aja tuh udah bahagia tuh. Ngelirik aja itu beneran. Kadang kalau orang udah cinta tuh bodoh tau. Betul kan, nah semangat ya betul ya. Orang udah jatuh cinta tuh bodoh, nengok kucingnya aja udah bahagia. Ih kucing dia ya Allah, ih kucingnya ya Allah, kucingnya. Kucingnya gak tau apa-apa kan. Atau kadang lewat, aku nak lewat dekat rumah dia, ya Allah itu baju dia loh, itu kaos yang kemarin dia pakai ya Allah. Suara yang paling gede yang ngalamin. Iya kan? Atau pas jalan ke mall, sepatu ini mirip sepatu dia, pegang-pegang. Oh ini sepatu dia, ya Allah. Bukan sepatu dia loh, itu sepatu di mall yang mirip. Gitu kan? Kalau orang udah jatuh cinta bodoh nggak? Bodoh. Mau dia dokter sekalipun. Mau dia dokter sekalipun. Mau dia aduh tampan ganteng sekalipun, bodoh kalau jatuh cinta. Beneran deh. Gitu. Apalagi laki-laki. Kalian pikir laki-laki tuh pintar kalau jatuh cinta? Enggak. Cowok tuh kalau udah jatuh cinta lebih bodoh daripada perempuan. Iya. Gak percaya tanya Bang Iris. Ya. Oke, next selanjutnya. Siapa yang ragu dengan jodohnya? Kita bahas ya. Setiap yang diciptakan di dunia ini berpasangan, siang, malam, hitam, tinggi, panjang, oke, mancung, pintar, apa lagi? Semuanya berpasangan. Kenapa? Kenapa? Kita lihat ayat Qurannya. Terbukti benar karena Allah membahasnya. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan di surah An-Naba. Ya kan? Ayat surah ke-78 ayat 8. Kami menciptakanmu berpasang-pasangan. Selama dia ciptaan Allah, dia pasti punya pasangan. Jadi kalau ada yang ragu dengan jodohnya, bakal nikah atau enggak, punya pasangan atau enggak, berarti dia ragu kalau dia ciptaan Allah atau bukan. Ada yang sini ragu bahwa aku ini ciptaan siapa ya? Ciptaan Allah atau ciptaan siapa? Jadi kalau ada yang ragu dengan jodohnya, berarti dia meragukan penciptanya. Karena selama dia ciptaan Allah, pasti dia insya Allah punya pasangan. Tapi Kak, sampai hari ini loh Kak, truk aja gandengan. Masa saya gak ada gandengan Kak? Ya, oke, next kita buka lagi kan. Dan bahwasannya dia yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Nggak ada wanita sama wanita sayang. Pria sama pria tuh nggak ada. Pria dan wanita. Makanya lucunya waktu itu suami saya bilang, waktu beliau nggak jadi nikah, mengejar-ngejar di tengah hujan rintik-rintik, berharap bawa bunga, dibukain pintu, nggak dibuka-bukain pintu sama pacarnya waktu itu. Beliau berdoa,
Oke. Ya Allah, sekarang aku cuma minta jodoh. Terserah dia mau bagaimana, yang penting perempuan. Iyalah, kalau beriman tuh udah pasti ya. Harus beriman, sama-sama beriman. Jangan coba-coba jatuh cinta dengan yang tidak seiman. Saya dulu saya kan pernah sekolah di sekolah non muslim ya. Saya pernah sekolah di sekolah Cina, sekolah besar di Medan. Itu banyak kan yang non muslim, yang cakep-cakep, orang-orang Chinese yang ganteng-ganteng, pinter, cerdas, apa semua. Tapi alhamdulillah Allah kasih karunia di hati ini, begitu seganteng-gantengnya, begitu saya tahu dia bukan Islam, maka hati itu hambar seketika. Hilang rasa aja kita. Alhamdulillahnya. Gitu.